Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Stephen Matthews, mantan ahli jantung dari Denver, dulunya memegang posisi terhormat di bidang medis. Sebuah karir yang dia bangun dengan bertahun-tahun, dedikasi dan komitmen yang intens. Berasal dari kota kecil di Illinois, Matthews menunjukkan minat awal dalam kedokteran, terinspirasi oleh ibunya, seorang perawat yang dikenal karena perawatannya yang penuh kasih. Ayahnya, seorang guru sekolah menengah, menanamkan padanya pentingnya kerja keras dan intelektual. Bersama-sama, orang tuanya adalah gambaran integritas dan kerja keras di komunitas mereka. Matthews bersekolah di sekolah menengah terkemuka di Illinois, unggul secara akademis dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dia menonjol di antara teman-temannya karena dorongan dan ambisinya. Setelah lulus, dia diterima di program prakedokteran bergengsi di Pantai Timur, di mana dia lulus dengan predikat cum laude. Orang-orang yang mengenalnya saat itu menggambarkannya sebagai sosok yang fokus dan bertekad, dengan sedikit waktu untuk kehidupan sosial di luar studinya. Dia melanjutkan studi kedokteran di New York City, di mana dia tertarik pada spesialisasi kardiologi, akhirnya fokus pada kesehatan jantung dan perawatan pencegahan. Pada usia awal 30-an, Matthews berhasil mendapatkan posisi terhormat di sebuah fasilitas medis di Denver, di mana dia terus membangun reputasinya sebagai ahli jantung yang ahli. Pasien dan rekan kerjanya awalnya menganggapnya sebagai sosok yang cerdas, profesional, dan ramah dengan perilaku yang sesuai dengan citra khas orang profesional medis yang dipercaya. Di luar hidupnya tampak sempurna, dia memiliki karir yang mengesankan, rumah yang nyaman, dan kecintaan pada kegiatan luar ruangan, seringkali membawa anjingnya mendaki di pegunungan indah Colorado. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat sisi gelap dari kepribadian Matthews yang tersembunyi. Di balik eksterior profesionalnya, ada pria yang bergulat dengan dorongan yang lebih gelap, riwayat hubungan gagal, dan tuduhan dari beberapa wanita menunjukkan kehidupannya tersembunyi yang akhirnya terungkap di pengadilan. Rencana Matthews dimulai pada tahun 2019. Selama 4 tahun, ia menggunakan aplikasi kencan seperti Hinge dan Tinder untuk menargetkan wanita yang ia yakini cukup percaya untuk bertemu dengannya. Ia akan memikat mereka saat berkencan, menampilkan dirinya sebagai pria sejati. Ia biasanya mengundang mereka ke rumah kotanya di Denver Barat, tempat mimpi buruk itu dimulai. Menurut para korban, Matthews akan menyiapkan minuman untuk kencannya, minuman yang dicampur dengan obat-obatan yang akan membuat korbannya tidak dapat menolak rayuannya, yang seringkali menyebabkan hilangnya ingatan, kelemahan fisik, serta mual. Salah satu korban, seorang wanita berusia 34 tahun bernama Ali, menceritakan pengalaman mengerikannya dalam sebuah wawancara di televisi. Ali menggambarkan kencannya dengan Matthews pada bulan Januari 2023 sebagai hari paling menakutkan dalam hidupnya. Keduanya terhubung melalui aplikasi Hinge dan menjadi akrab karena memiliki minat yang sama. Ali awalnya merasa aman di dekatnya, lagi pula Matthews adalah seorang dokter. Namun, saat mereka berjalan kembali ke rumah Matthews untuk membawa anjingnya keluar, Matthews mencampur minuman untuknya
tanpa diminta, dan sebagai bentuk kesopanan, Ali pun menerimanya. Ia segera merasa sakit, bicaranya tidak jelas, dan ingatannya memudar. Dalam keadaan linglung, ia teringat saat ia jatuh ke lantai, melihat Matius bergerak untuk merekamnya. Sekilas mengerikan tentang niat Matius. Akhirnya, ia berhasil melarikan diri dan meninggalkan rumah tanpa mantel, sepatu, atau tasnya, muntah-muntah tak terkendali dalam perjalanan pulangnya dengan Uber. Pengalaman Ali hanyalah satu dari serangkaian kasus yang mengganggu. Seiring berjalannya waktu, beberapa wanita lain melaporkan kejadian serupa. Mereka menceritakan bagaimana mereka terbangun, terkadang dengan pakaian yang sedikit, atau luka-luka dengan sedikit ingatan tentang apa yang telah terjadi. Beberapa wanita mengingat kilasan-kilasan saat dia merekam mereka atau menyerang mereka saat mereka dalam keadaan dibius. Bagi banyaknya wanita, itu adalah proses yang lambat dan mengisolasi sebelum mereka merasa mampu untuk berbicara. Ali, misalnya, awalnya menyalahkan dirinya sendiri, mengira dia telah melakukan sesuatu yang memprovokasi serangannya. Namun, setelah menemukan kelompok pendukung di Facebook, dia menemukan wanita lain memiliki pengalaman serupa yang akhirnya memperdayakannya untuk menghubungi Departemen Kepolisian Denver. Kasus terhadap Matius berkembang seiring berjalannya waktu karena semakin banyak wanita yang melapor. Pertama kali ditangkap pada Maret 2023, ia dibebaskan dengan jaminan, tetapi karena semakin banyak korban menghubungi polisi dengan cerita yang sangat mirip, ia ditangkap kembali pada bulan Mei. Saat itu, penyidik telah mengidentifikasi 11 korban yang semuanya mengaku Matius telah membius mereka, dan 9 orang melaporkan adanya kekerasan seksual. Total dakwaan akhirnya mencapai 38 orang yang mencakup berbagai tuduhan kekerasan seksual, pemberian obat bius, dan kekerasan tingkat 2. Selama persidangan, para korban seperti Ali dan yang lainnya memberikan kesaksian yang mengerikan. Beberapa mengingat kilasan mengerikan dari serangan itu saat-saat kesadaran mereka dikaburkan oleh efek obat-obatan yang diberikan Matius kepada mereka. Banyak yang menggambarkan taktik manipulasi Matius seperti ketika ia membuat mereka berpikir bahwa mereka minum terlalu banyak. Seorang wanita ingat mengirim pesan kepadanya untuk menanyakan mengapa pakaiannya robek. Ia pun mengabaikannya, membuatnya mempertanyakan ingatannya sendiri. Korban lainnya, seorang guru sekolah, dengan berani datang bekerja keesokan harinya tanpa sadar menanggung efek samping dari obat bius saat ia mencoba untuk mengajar murid-muridnya. Dampak emosional yang dialami para korban sangat besar. Beberapa wanita berjuang melawan depresi, mimpi buruk, dan paranoia, tidak dapat mempercayai orang lain, terutama pria. Beberapa mengungkapkan pikiran untuk bunuh diri, sementara yang lain mengalami kemunduran dalam karir mereka. Di pengadilan, para penyintas mengingat perasaan malu dan terhina, dihantui oleh trauma yang ditimbulkan Matius kepada mereka. Meskipun pembela berpendapat bahwa tidak ada cukup bukti, juri memutuskan dia bersalah atas 35 dari 38 dakwaan pada bulan Agustus 2024. Pada tanggal 8 November 2024, ruang sidang dipenuhi dengan emosi saat para penyintas dan keluarga mereka menyampaikan pernyataan yang berdampak kuat. Banyak yang menyuarakan perjuangan mereka melawan kecemasan, depresi,
dan kehidupan yang hancur. Seorang korban merenung, "Saya tidak akan pernah bisa mengingatnya, tapi saya juga tidak akan pernah bisa melupakannya." Seorang wanita lain mengingat saat seorang detektif berkata, "Sejak awal, saya selalu percaya padamu." Matius, yang tidak menunjukkan penyesalan selama persidangan, tampak emosional hanya saat ia dinyatakan bersalah, yang digambarkan oleh para korban sebagai mengasihani diri sendiri, bukan penyesalan. Hakim Eric Johnson yang memimpin kasus tersebut berbicara tegas kepada Matius sebelum menjatuhkan hukuman kepadanya. "Anda telah merendahkan martabat di dunia ini," ujar hakim. "Anda telah mempermalukan diri sendiri. Anda telah menyakiti masyarakat kita, dan masyarakat menjadi semakin buruk karena Anda." Johnson kemudian menjatuhkan hukuman maksimal 158 tahun penjara. Hakim mengakui bahwa tidak ada hukuman yang dapat menghapus rasa sakit yang ditimbulkan Matius dan mendesak para korban untuk menemukan penyelesaian dalam diri mereka sendiri, karena sistem hukum hanya dapat memberikan keadilan, bukan penyembuhan. Jaksa meminta ganti rugi sebesar $25.766 untuk kompensasi korban dengan alasan bahwa tindakan Matius layak mendapatkan hukuman seberat mungkin. Mereka menunjukkan bahwa ia kemungkinan telah menyakiti puluhan wanita lainnya yang belum melapor. Ali, yang dengan berani bersaksi dan berbicara, berbagi bahwa ia akan meminta hakim untuk memberikan hukuman maksimal. Ia ingin Matius diadili atas kerugian yang ditimbulkannya dan mencegahnya menyakiti orang lain. Organisasi advokasi seperti Blue Bench dan Jane Do No More telah memberikan dukungan dengan sumber daya kepada Ali dan orang lain, membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Kasus tragis Stephen Matius ini menggarisbawahi bahaya yang mengintai di balik profil daring yang tampaknya ideal dan luka psikologis yang ditinggalkan oleh kekerasan seksual. Kasus ini juga menyoroti kesenjangan dalam perawatan bagi korban penyerangan yang difasilitasi narkoba karena upaya Ali untuk mencari perawatan darurat. Menemui kendala sumber daya yang tidak memadai dalam banyak hal, penangkapan dan hukuman Matius menawarkan sedikit kelegaan, namun trauma yang ditimbulkannya akan membekas selama bertahun-tahun mendatang. Namun, para korbannya telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, mengubah rasa sakit mereka menjadi pesan ketahanan dan tekad yang kuat untuk membantu orang lain yang menghadapi tragedi serupa. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.